Terima kasih kesetiaanmu. Terima kasih kepercayaanmu. Terima kasih dedikasimu. Terima kasih semangatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seperjuangan, di era sekarang tentu kita memahami bagaimana saat ini akan adanya pemilu perlu dengan strategi penuh dengan intrik dan saling argumentasi dan tentunya by data. Berbicara di paslon 02 sering disebut bahwa dengan mengandalkan bapaknya selaku lurah sangat mudah sekali untuk memasuki agar bisa memiliki kursi sehingga maju dalam kontestasi di tahun 2024 dengan isu yang sering kita dengar yaitu dinasti politik maupun politik dinasti. Sebuah peribahasa yang sebenarnya sangat lama. Secara sederhana, politik memang penuh dengan dinasti, tidak hanya saat ini saja. Banyak para tokoh anak ketua umum partai dari tokoh legislatif yang anaknya maju ke jenjang pemilu, baik itu caleg maupun cagup maupun cagup, mulai dari jajaran legislatif, eksekutif, DPR, bupati maupun ke gubernur. Nah, dinasti politik ini merupakan sebuah upaya agar bisa mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu agar bisa mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Itu terjadi dan sering diutarakan agar bisa menyerang dan mematikan kubu 02. Ini sebenarnya merupakan sebuah statement yang kami rasa wajar, tapi perlukah kita memahami kenapa harus ada pertahanan dan mempertahankan sehingga dimasukkanlah anak daripada Pak Lurah itu tersendiri. Satu, dasarnya apapun program kerja yang sudah diputuskan, yang sudah dijalankan pada masa Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala, sampai Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, itu perlu dipertahankan dan ditambah agar bisa maksimal. Dengan salah satunya mempertahankan program-program yang sudah ditanam dari lama. Ini sangat penting, sangat wajar sehingga Pak Jokowi menaruh Mas Gibran agar bisa menjadi pendamping Pak Prabowo dengan substansi, dengan output agar bisa mengarahkan dan bisa senantiasa mengawal program yang sudah ditanam oleh Pak Jokowi mulai periode pertama sampai periode kedua. Masuk ke dalam ranah politik dinasti, sahabat-sahabat, berbicara dinasti itu tersendiri, ada beberapa cerita kerajaan yang dalam kepemerintahannya memang dari ayah, ketika ayah tersebut meninggal sampai ke anak. Itu dalam dinasti kerajaan di Indonesia sangat banyak seperti Majapahit, seperti Mataram, Sriwijaya, Pajajaran, dan lain sebagainya. Dan sistem yang digunakan pun bukan sistem demokrasi, melainkan sistem monarki. Munculnya beberapa elit politik yang mana itu dari darah kandungnya itu sendiri, bukan dari, katakanlah, saat ini Indonesia memakai sistem demokrasi, siapapun SDM yang sangat mumpuni, layak itu bisa berkontestasi. Tapi beda dengan dulu di era sistem monarki pada saat zaman kerajaan hanya beberapa orang saja yang itu pun masih ada darah raja sehingga bisa memimpin. Dikutip dalam sebuah historia, sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana menyebut politik dinasti di Indonesia bukan hanya sekedar fenomena, tapi sebuah tradisi
yang sudah dari lama, bukan saat ini saja, bukan baru-baru ini saja, melainkan dari lama. Nah, tradisi tersebut ini bermula dari budaya feodalisme di Nusantara, yang mana juga menganut sistem patrimonialisme, sehingga patrimonialisme sendiri ini menjadi istilah untuk menyebut rezim pemerintah di mana kekuasaan penguasa tergantung pada kecakapan sehingga mempertahankan kesetiaan para elit kelompok maupun elit partai maupun elit organisasi. Memang memang secara budaya politik ini mengarah ke sana. Garis keturunan ayah diutamakan. Hampir semua kerajaan di Indonesia menerapkan tradisi keturunan, termasuk dari masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ini ungkapan daripada salah satu pengamat sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Margana. Beliau mengutarakan bahwa jurang antara jalan politik demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia pada masa modern dengan kultur yang dibawa oleh orang-orang yang menjalankan saat ini merupakan kultur sambung sehingga tidak mudah hilang begitu saja dengan adanya kebudayaan dari zaman kerajaan sampai sekarang. Walaupun saat ini Indonesia memakai sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tapi aplikasinya masih dalam artian keluarga, anak yang akan diutamakan. Nah, bagi sahabat-sahabat khususnya kaum milenial, jangan mudah kaget. Hal ini tidak menjadi pintu yang tertutup bagi kita ketika kita memiliki sebuah keinginan untuk maju, baik entah itu ke DPR, ke bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Karena apa? Sistem di Indonesia ini sudah demokrasi. Artinya siapa saja berhak ketika memang dipilih, ketika mumpuni untuk maju sebagai calon pemimpin. Hanya saja konteks saat ini perlu adanya keberlanjutan program, keberlanjutan kepemerintahan agar output yang didapatkan bisa menjadi substansi yang kemanfaatannya untuk semua rakyat di Indonesia, yaitu Indonesia Maju di tahun 2045. Nah, sedangkan politik dinasti ini ibarat pisau bermata dua, seperti yang diutarakan oleh Pujo Rahayu Rizan, menyebut dinasti politik ibarat pisau bermata dua. Mengapa demikian? Karena di satu sisi praktik politik ini merampas hak orang lain sebab berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara pada sisi lainnya, pelanggaran terhadap seseorang yang memiliki hak untuk dipilih akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah kebetulan merupakan bagian dari dinasti politik tertentu, juga melanggar hak politik seseorang, sehingga bertentangan dengan hak demokrasi dikutip dari Antara. Nah, konteks ini saya sangat sepakat akan melanggar dan menutup kepada kaum milenial yang memiliki potensi. Tapi ingat, ketika proses yang dilalui adalah proses yang sesuai regulasi, maka yang peribahasa politik dinasti itu sebuah wacana yang hanya menyerang saja, melainkan bukan realita di kehidupan politika. Baik sahabat-sahabat, mungkin sedikit diskusi dari saya. Bagaimanapun, siapapun, dan pilihan yang telah kita sepakati berdasarkan hati nurani, yang penting satu, perbedaan pendapat itu biasa, serang menyerang itu jangan terlalu melampaui batas. Prinsipnya satu, kita ingin Indonesia itu menjadi negara yang maju, negara yang gemah limpah roh jinawi, baldatun thayyibatun warabul ghafur. Terima kasih. Salam. Demikian. Pilih, pilih, ayo pilih. Pilih Prabowo, Indonesia lebih. Pilih, pilih, ayo pilih. Pilih Prabowo, Indonesia lebih. Pilih, 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 pilih. Pilih Prabowo, Indonesia lebih maju. Pilih, pilih, ayo pilih. Pilih Prabowo, Indonesia lebih. Pilih, pilih, ayo pilih. Pilih Prabowo, Indonesia lebih. Pilih, pilih,
lebih maju.